Assalamualaikum good people and also good vibes. Jumpa suara lagi dengan saya Novi DP di Devcast FM. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman Devcast selalu diberi kesehatan baik jiwa dan raganya ya teman-teman Devcast. Dan selalu gak bosan-bosannya saya ingatkan untuk stay with protokol COVID-19. Dan mari kita berdoa dan berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Nah teman-teman Devcast semua, bahasan kali ini masih seputar teenager, masih seputar generasi milenial. Nah temanya ini agak cukup unik, yaitu how to get rid of insecure. Nah pernah gak sih dengar kata-kata gini, duh gue insecure banget nih sama baju gue, terus gue merasa salah baju nih kayaknya, atau bisa disebut tuh saltum nih gitu ya. Terus ada juga yang bilang I still feel insecure about my ability to this job gitu kan. Kamu pikir aku bisa nggak ngejalanin pekerjaan ini? Aku merasa insecure aja gitu ya. Nah banyak pernyataan yang sering dilontarkan oleh para generasi milenial ya. Walaupun nggak semuanya seperti itu. Nah kira-kira teman-teman Devcast pasti sudah tahu ya apa sih insecure itu. Oke, insecure adalah perasaan tidak aman atau biasanya disebut dengan insecurity, yang biasa dikatakan sebagai perasaan yang tidak aman yang mungkin saja pernah dialami oleh teman-teman Devcast semua. Nah, ketidakamanan atau insecurity ini bisa terjadi saat kamu merasa malu, saat kamu merasa bersalah, saat kamu merasa kekurangan, atau kamu merasa bahwa kamu tidak mampu. Nah, dengan kata lain teman-teman Devcast, insecure itu adalah seseorang merasa ada suatu hal yang kosong dan dia mencoba untuk berusaha mengisinya dengan berbagai cara. Nah sebenarnya merasa insecure itu sih wajar ya, wajar sekali. Tetapi jika merasa insecure terhadap diri sepanjang waktu secara berlebihan, itu bisa mempengaruhi setiap aspek kehidupan teman-teman Devcast. Nah, banyak akibat yang bisa ditimbulkan oleh seseorang yang menjadi takut berinteraksi dengan orang lain. Padahal sesungguhnya interaksi sosial itu merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita terlalu berlebih insecure? Kita akan mulai terganggu kesehatan fisiknya, akan mulai terganggu emosionalnya, bahkan bisa mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari baik dalam pekerjaan maupun aktivitas yang lainnya. Nah, salah satu alasan kuat mengapa seseorang merasa nggak aman atau merasa tidak nyaman adalah mereka itu terbiasa menilai diri mereka sendiri terlalu rendah dan bahkan sebagian tidak merasa percaya diri. Ketika teman-teman Devcast, ketika seseorang merasa tidak percaya diri, entah itu misalnya warna kulit aku kayaknya agak hitam, coklat, kemudian aku terlalu pendek gitu ya, atau berat badan aku terlalu berat, atau aku terlalu kurus, kemudian bentuk wajah aku yang tidak simetris, hidung aku yang seperti ini gitu ya, atau bentuk wajah yang gak sesuai dengan keinginan kamu. Kemudian ya banyak lagi ceritanya, atau kamu merasa kok kayaknya aku nih kurang deh dalam segi penampilan atau yang lainnya. Nah perasaan-perasaan seperti itu pasti akan memancarkan aura canggung dalam diri seseorang. Sebenarnya teman-teman Devcast semua, insecure itu adalah hal yang sangat normal terjadi. Nah, pada dasarnya insecure ini merupakan hal yang sangat wajar. Namun tentu saja perasaan ini akan menjadi masalah besar kalau kamu merasakan perasaan insecure ini berlarut-larut. Nah, kira-kira teman Devcast, apa sih penyebab insecure itu? Oke. Penyebabnya itu berbeda-beda dan sifatnya pribadi pada setiap orang. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah tidak ada penyebab pasti dari insecure, tapi banyak faktor yang dapat mengarahkan seseorang pada kondisi insecure ini. Oke. Nah, pada dasarnya teman-teman Devcast, insecure adalah suatu kondisi yang berasal dari peristiwa traumatis, krisis dari seseorang yang dialami oleh seseorang.
misal saja dari keluarga yang broken home, atau merasa dari kehilangan, atau dari kebangkrutan yang dialami gitu ya, atau mungkin ada dari perceraian. Itu banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, hal-hal ini juga dapat terjadi karena ketidakpastian atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menimbulkan kecemasan dan rasa insecure. Nah, biasanya orang yang memiliki rasa insecure mungkin juga memiliki kepercayaan diri yang rendah, kemudian punya masalah terhadap bentuk tubuhnya, hidupnya juga tidak terarah, atau merasa diabaikan oleh orang lain. Nah, ini kadang-kadang yang bisa menjadi penyebab ya insecure-nya gitu ya, mengarah kepada kondisi insecure. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mengarahkan seseorang itu pada perasaan insecure ya. Yang pertama adalah takut akan kegagalan dan takut akan penolakan. Salah satu penyebab perasaan insecure adalah takut akan kegagalan dan penolakan. Padahal dalam hidup terkadang kita harus mengambil risiko tersebut, sebab ada lebih banyak hal yang bisa dipelajari dari kegagalan ketimbang kita mempelajari dari keberhasilan yang kita raih. Jika kita gigih, pada akhirnya kegagalan itu dapat kita hindari. Nah, yang kedua adalah sifat yang terlalu perfeksionis nih teman-teman Depkes. Nah, perfeksionis ini juga bisa menjadi penyebab insecure. Ya, terkadang tanpa kita sadari kita memiliki standar yang sangat tinggi untuk semua hal yang kita akan lakukan. Nah, kamu mungkin menginginkan nilai tertinggi, pekerjaan terbaik, kepengennya apartemen atau rumah dengan dekorasi yang paling bagus, paling indah, kepengen anak-anak yang kita punya sopan, kepengennya pasangan yang kita miliki itu ideal gitu ya. Nah, teman-teman Depkes, sayangnya hidup itu tidak selalu menjadi seperti yang kita inginkan. Bahkan jika kita sudah berusaha ekstra keras sekalipun, jika terus-menerus kecewa dan menyalahkan diri sendiri karena suatu hal yang kurang sempurna yang kita inginkan, kamu pasti akan mulai dibayangi oleh perasaan insecure. Nah, insecure adalah perasaan ini yang terjadi terus-menerus dan bersifat tidak baik, karena akhirnya akan bisa menyebabkan depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, bahkan kelelahan yang sangat kronis. Yang ketiga, kurangnya percaya diri karena kecemasan sosial. Hal-hal ini menjadi faktor risiko penyebab insecure ya. Banyak dari kamu mungkin mengalami kurang percaya diri dalam situasi sosial, seperti adanya pesta, pertemuan keluarga, ketika wawancara, kemudian pada saat kita ingin ngedate sama pacar kita. Nah, itu pasti akan timbul perasaan kurang pede gitu ya. Nah, perasaan kurang percaya diri ini biasanya didasari oleh rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut bahwa nanti akan dievaluasi atau dinilai kurang oleh orang lain. Akibatnya ya kamu akan menghindari situasi sosial dan pasti akan mengalami perasaan yang insecure. Kemudian ada pola asuh yang kurang tepat. Nah, kadang orang tua juga terlalu kritis, terlalu lalai atau kasar, kadang-kadang juga mengabaikan sesuatu hal gitu ya. Misalnya pola asuh untuk anak-anak remaja, dijadikan anak-anak remaja itu seperti tahanan, yang sebenarnya tidak boleh ya. Ketika anak sudah masuk usia remaja, kita biasanya menempatkan anak-anak itu sebagai sahabat kita ya. Atau juga karena orang tua yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga quality time-nya kurang dengan anak-anaknya. Nah, biasanya terjadi ketidakcocokan antara orang tua dan anak pun kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh sifat kedua pihak, antara orang tua dan anak, atau mungkin ekspektasi orang tua yang berbeda dengan apa yang diinginkan anak. Karena hal tersebutlah insecure bisa anak-anak alami. Kemudian yang selanjutnya adalah ada karena korban bullying ya. Ini sering terjadi gitu ya, karena terjadi banget di tingkat sosial kita, bullying yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Kemudian selanjutnya ada merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman. Nah, ini banyak sekali orang tuh nggak mau keluar dari comfort zone-nya dia enggan berpikir untuk out of the box gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda
bahwa seseorang itu mengalami insecure. Oke, kemudian ada juga faktor-faktor yang mengarahkan seseorang menjadi insecure adalah kerap membandingkan diri dengan orang lain. Tidak boleh kita lakukan ini ya. Karena kenapa? Terkadang dengan membandingkan diri dengan orang lain bisa menjadi stimulus untuk be better ya. Tapi bagi mereka yang merasa insecure, kebiasaan ini justru merupakan hal yang buruk karena dengan membandingkan diri dengan orang lain akan menambah tingkat ketidakpercayaan diri mereka ya. Kemudian selanjutnya adalah haus akan pujian. Nah, ini juga tidak boleh sih sebenarnya, kita terlalu haus akan pujian terhadap orang lain. Kalau kita bekerja ini pengennya tuh dipuji gitu ya, diapresiasi yang berlebih. Nah, ini tidak boleh ya. Ketika seseorang merasa insecure, ia cenderung minder dan memiliki kepercayaan diri yang turun. Nah, ketika turun, ia merasa membutuhkan pengakuan dan pujian atas apa yang dilakukan dari orang lain. Ya, nah biasanya teman-teman Depkes yang paling sering terjadi saat ini adalah paling sederhananya ya, ketika seseorang terus memperhatikan jumlah likes dari foto yang diunggah di media sosial. Aku udah buat konten ini, aku unggah ini, tapi kok nggak ada yang like ya. Nah, jadi insecure seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman Depkes, bagaimana sih cara mengatasi insecure ini? Nah, ini aku kasih tipsnya. Yang pertama, selalulah berpikir positif. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Jangan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Hindari orang-orang yang dapat membuatmu insecure atau hindari orang-orang yang menjadi toksik bagi diri kamu. Lakukan semua hal yang membuatmu happy feeling. Dan buatlah catatan kecil yang positif di dalam harianmu, dan kamu juga bisa buat tulisan yang positif di stick note dan taruh di wall planning kamu di dinding kamar kamu ya. Kemudian selalu kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Jangan lupa manjakan dirimu dengan relaksasi seperti melakukan pijat, perawatan wajah atau spa atau yang biasa disebut me time seperti itu ya. Kemudian lakukan kegiatan favorit gitu ya. Ya, misalnya kamu nonton film drama Korea misalnya, atau kamu kegiatan favorit yang kamu lakukan berkebun misalnya ya. Ya paling tidak 30 menit setiap hari. Nah, kalau bisa sih matikan sejenak ponsel kamu gitu ya. Atau lakukan detox media sosial. 4 hari sekali lakukan. 4 hari aku tidak menggunakan media sosialku. Nah, itu bisa mendetoksifikasi kamu dari insecure itu. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat bergizi seimbang. Jangan lupa berlatih self compassion dengan cara berbicara yang baik kepada diri sendiri ya. Jangan hanya kepada orang lain bicara baiknya, tapi juga bicara baik kepada diri sendiri. Afirmasi bahwa kamu percaya diri seperti itu. Kemudian pastikan kalau kamu makan secara teratur dan memiliki waktu yang cukup. Habiskan waktu dengan orang-orang terdekat atau tersayang karena bisa membantumu untuk menghargai kualitas dan perfektif diri kamu yang unik itu ya. Oke, itu dia bagaimana caranya kamu bisa menghilangkan atau mengatasi insecure itu ya. Jadi bagaimana caranya kamu tuh get rid of insecure-nya. Oke, teman-teman Depkes, cukup sekian bahasan kita hari ini. Kedepannya mungkin saya akan bahas yang lebih dalam lagi. Yang penting yang saya ingin tekankan di sini adalah ketika kamu merasa insecure, kamu bisa mengatakan pada diri kamu sendiri, mengafirmasi pada diri kamu sendiri bahwa saya baik-baik saja, bahwa saya sempurna, bahwa saya adalah pribadi yang baik dan pribadi yang menyenangkan gitu ya. Jadi lebih mengafirmasi, lebih berpikiran positif. Oke, sahabat podcast semua, saya akhiri session ini. Kita ketemu lagi, jumpa suara lagi di chapter-chapter berikutnya. Saya DP, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.